Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di Profesor Clover. Jadi di video kali ini saya akan coba tunjukkan ke kalian semua bagaimana cara untuk menyimpan Bitcoin di sebuah flash disk ya. Tapi disclaimer dulu, jadi sebenarnya yang tersimpan di flash disk itu hanyalah private key-nya ya, sedangkan Bitcoin kita tetap ada di blockchain. Cara ini juga sama seperti saat kita menggunakan hardware wallet seperti Trezor atau Ledger gitu. Sebenarnya yang tersimpan di Ledger atau Trezor itu private key kita, bukan literally Bitcoin kita. Bitcoin kita tetap ada di blockchain. Tapi ketika kita ingin mengirim Bitcoin, kita akan menggunakan hardware wallet tersebut untuk menggunakan private key yang ada di dalamnya untuk mengakses Bitcoin yang ada di blockchain kita, sehingga kita bisa mengirimkan Bitcoin tersebut gitu. Jadi cara yang sama juga akan coba saya tunjukkan di sini gitu. Jadi kita akan menyimpan private key di sebuah flash disk dan kita nanti bisa menggunakan flash disk ini kalau kita ingin mengirim Bitcoin yang ada di dalam flash disk tersebut ya. Tapi tujuannya apa sih, kenapa kita harus menyimpan Bitcoin kita sendiri? Kenapa nggak kita diemin aja di exchange misalnya? Sebenarnya salah satu alasan utamanya adalah karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi dengan exchange yang kita gunakan saat ini gitu. Karena belajar dari pengalaman ya, itu udah ada cukup banyak exchange besar yang terkena hack. Misalnya KuCoin, kemudian Cryptopia, Upbit, kemudian ada Binance. Bahkan Binance pada tahun 2019 itu terkena hack ya, kalau teman-teman belum tahu. Kemudian ada lagi yang paling besar tentu aja adalah Mt. Gox ya. Mt. Gox itu bisa dikatakan adalah peretasan exchange terbesar pertama dalam sejarah ya, sehingga nggak bakal bisa dilupakan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia cryptocurrency gitu. Jadi itu adalah alasan kenapa kita harus menyimpan Bitcoin kita sendiri gitu, mengeluarkannya dari exchange saat kita membelinya. Kecuali kalau kalian emang menggunakannya untuk trading harian gitu, maka itu ya sah-sah aja untuk menyimpannya di exchange. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakannya untuk investasi jangka panjang, maka sangat disarankan untuk mengeluarkan Bitcoin kalian dari exchange sesaat setelah kalian membelinya ya, atau dalam beberapa waktu gitu. Misalnya kalian beli seminggu sekali, kemudian nanti setelah sebulan baru dikeluarin gitu, rutin terus gitu. Jadi teman-teman butuh sebuah flash disk. Saya menyarankan untuk menggunakan flash disk baru yang belum pernah digunakan sama sekali. Tapi kalau teman-teman adanya flash disk bekas yang udah pernah dipakai juga nggak apa-apa sih. Kalian tinggal format aja sampai semua datanya hilang. Kemudian teman-teman juga butuh sebuah laptop atau PC ya. Kemudian silahkan teman-teman hubungkan flash disk tersebut ke laptop teman-teman. Di sini saya akan menggunakan sebuah flash disk. Di sini ada bernama Clover. Kemudian teman-teman bisa menggunakan browser Firefox atau Google Chrome ya. Di sini saya akan coba gunakan Firefox. Kemudian teman-teman kunjungi situs bitaddress.org. Ini adalah situs gratis dan juga open source yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah wallet Bitcoin ya. Tapi kita tidak akan menggunakan yang versi online-nya ini. Kenapa? Karena kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kita akan lebih memilih menggunakan versi offline-nya ya. Kita akan mengunduh source code si bitaddress.org-nya. Kemudian kita akan nanti nonaktifkan wifi laptop kita. Caranya teman-teman tinggal klik aja tombol atau link GitHub repository yang ada di pojok kiri bawah ini ya. Kemudian dia akan langsung mengarah ke halaman GitHub si bitaddress ini. Nah, untuk mengunduh source code-nya, teman-teman klik tombol hijau ini yang bertuliskan code, kemudian download zip. Kita tunggu sebentar. Ini dia ukuran webnya tidak terlalu besar, hanya 900 KB. Nah, sudah selesai. Kita tutup Firefox ya. Kemudian kita masuk ke halaman download. Kita copy bitaddress.org master zip-nya, kita pindahkan ke flash disk. Setelah itu kita ekstrak ya file zip ini.
Di sini teman-teman akan mendapatkan satu folder bernama bitaddress.org master. Kita hapus dulu zipnya, kemudian kita masuk ke folder bitaddress-nya. Dan di sini teman-teman akan mendapatkan banyak file dan juga satu folder bernama src ya. Teman-teman klik aja yang bitaddress.org.html, kemudian klik kanan, open with Firefox atau Google Chrome ya. Nah, di sini dia akan langsung membuka situs bitaddress.org tapi versi offline ya. Oh ya, saya hampir kelewat nih, kita close dulu. Kita nonaktifkan WiFi laptop kita terlebih dahulu ya, untuk memastikan bahwa laptop kita sedang dalam keadaan offline. Berikutnya kita buka lagi bitaddress.org.html-nya, kemudian buka menggunakan browser. Nah, di sini dia akan langsung membuka halaman bitaddress.org tapi versi offline-nya ya. Source code-nya ada di flash disk kita dan dia tidak terhubung ke internet. Jadi secara teori lebih aman ya dibandingkan menggunakan yang versi online-nya. Dan kita tinggal arahkan aja secara random mouse kita ke semua halaman website ini untuk membuat randomness sampai 100%. Nah, kalau sudah 100% ini dia akan mengenerate sebuah Bitcoin address untuk kita beserta dengan private key-nya. Nah, di sini kita akan mendapatkan dua QR code. Yang sebelah kiri ini adalah Bitcoin address, artinya kita bisa share ini ke semua orang ya, atau kalau teman-teman baru beli Bitcoin di exchange misalnya, kalian tinggal gunakan ini untuk menerima Bitcoin ke wallet kalian yang ini nih. Kemudian di sini ini adalah private key. Pastikan kalian tidak membagikan private key ini ke siapapun ya, entah ke exchange, ke teman kalian atau ke siapapun gitu. Pastikan hanya kalian yang menyimpan private key ini, karena sampai kalau ada orang lain yang mengetahui private key ini, dia tinggal scan aja barcode ini atau masukkan private key ini, nanti dia akan bisa memiliki akses ke Bitcoin yang kalian miliki ya. Jadi pastikan hanya kalian yang memiliki salinan private key ini. Sedangkan ini adalah Bitcoin address yang bisa kalian gunakan untuk menerima Bitcoin ke wallet kalian ini ya. Walaupun ada orang lain yang mengetahui address ini, dia nggak bakal punya akses ke Bitcoin kalian ya. Orang tersebut hanya bisa melihat balance Bitcoin kalian atau mengirim Bitcoin ke kalian gitu. Mereka nggak bisa punya akses ke Bitcoin kalian ya. Nah, selanjutnya untuk menyimpan Bitcoin wallet ini ke flash disk kita klik tombol print. Kemudian di sini akan ada satu buah PDF. Kita klik aja langsung tombol save ya. Lalu pastikan arahkan ke flash disk kalian ya, simpan ke flash disk. Teman-teman juga bisa mengganti namanya menjadi Bitcoin Wallet Professor Clover. Kalian bisa bebas menggunakan nama apa aja. Kemudian klik tombol save. Kita buka kembali flash disk kita. Kita bisa hapus folder bit address-nya. Kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Nah, di sini setiap kali kita ingin mengirim Bitcoin ke address kita ini, kita tinggal scan aja barcode ini nih. Jadi nanti dia akan masuk Bitcoinnya ke wallet ini. Nah, di sini saya juga akan langsung tunjukkan bagaimana cara untuk mengirim Bitcoin ke wallet kita ini ya. Jadi untuk mengirim Bitcoin ke Bitcoin wallet kalian yang tersimpan di flash disk ini, caranya adalah buka file PDF-nya. Kemudian kalian copy alamat walletnya. Pastikan yang sebelah kiri ini ya. Kita copy. Setelah itu kalian masuk ke exchange tempat kalian membeli Bitcoin ya. Di sini saya menggunakan Luno. Kemudian di sini saya paste alamat Bitcoinnya. Omong-omong, kalau teman-teman mau menggunakan Luno juga, kalian bisa daftar menggunakan link yang ada di deskripsi video ya. Nanti kalian akan mendapatkan bonus Bitcoin senilai 50.000. Setelah itu klik berikutnya. Lalu masukkan nominal Bitcoin yang kalian ingin kirim ke flash disk tadi ya. Setelah itu klik berikutnya. Ini adalah alamat saya.
Nah, ini Bitcoin saya sedang menuju ke flash disk ya, flash disk saya yang berisi Bitcoin wallet. Kita tunggu saja beberapa saat. Nah, untuk mengecek atau mengetahui apakah Bitcoinnya sudah masuk ke wallet yang ada di flash disk kita, caranya adalah kita copy sekali lagi, lalu kita buka situs mempool.space. Ini adalah situs yang bisa kita gunakan untuk mengecek balance suatu alamat Bitcoin ya, termasuk alamat Bitcoin milik kita sendiri. Oke, setelah beberapa menit menunggu, akhirnya Bitcoinnya sudah masuk ke alamat wallet yang ada di flash disk saya ya. Teman-teman bisa melihat di sini total receive 0,01217 sekian, sesuai dengan jumlah Bitcoin yang tadi saya tarik dari Luno ya. Di sini juga transaksinya ada satu yang mengarah ke alamat wallet saya yang ini nih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menggunakan atau melakukan spend atau mengirim Bitcoin yang ada di wallet ini. Caranya adalah dengan menggunakan sebuah aplikasi bernama Electrum. Teman-teman bisa download aja terlebih dahulu Electrumnya kalau belum punya. Ini adalah aplikasi wallet open source dan salah satu aplikasi wallet Bitcoin tertua ya yang pernah ada ya, yang ada saat ini ya. Dia itu udah dikembangkan dari tahun 2011. Jadi udah hampir setua Bitcoin itu sendiri ya. Silahkan dibuka Electrumnya terlebih dahulu, kemudian klik create new wallet. Kemudian beri nama walletnya apa saja, kemudian next. Kemudian teman-teman pilih yang import Bitcoin address or private key. Kemudian klik next. Nah, di sini akan ada kolom seperti ini. Kita buka file PDF yang ada di flash disk kita, kemudian copy private key ya, yaitu yang ada di sebelah kanan ini. Setelah di copy, kita kembali lagi ke Electrumnya, kemudian paste private key-nya di kolom ini ya. Setelah itu klik tombol next, kemudian masukkan password, lalu klik next. Nah, di sini seperti yang dapat teman-teman lihat, Bitcoin-nya juga akan masuk di balance ya. Ini karena belum terkonfirmasi, jadi dia masih berada di dalam kurung seperti ini. Nanti kalau sudah terkonfirmasi, dia akan langsung muncul di balance ini ya. Ini dia logonya masih gear seperti ini, artinya belum terkonfirmasi. Kalau sudah terkonfirmasi, nanti dia akan menjadi checklist. Nah, untuk mengirim Bitcoin dari alamat wallet ini, caranya adalah klik send. Kemudian masukkan alamat walletnya ke sini nih. Kita paste alamat walletnya di sini. Deskripsinya boleh dikosongkan. Kemudian untuk amount silahkan dimasukkan jumlah Bitcoin yang ingin dikirimkan. Dalam tutorial kali ini saya akan coba kirimkan semuanya, max. Setelah itu kita klik tombol pay. Nah, di sini akan ada muncul kotak seperti ini. Kita bisa tentukan sendiri berapa biaya atau fee untuk pengiriman Bitcoin ini ya. Saya akan coba yang paling rendah saja, 1 satoshi per V-byte. Kemudian masukkan password yang tadi teman-teman buat ya. Setelah itu klik tombol send. Nah, di sini payment send. Selanjutnya udah kita tinggal tunggu aja sampai si Bitcoin ini terkirim ya. Ini statusnya belum terkonfirmasi yang penerimaan ini, jadi yang ini juga sebenarnya belum bisa terkirim gitu, tapi sudah di broadcast transaksinya, jadi kita tinggal tunggu aja sampai yang ini diterima, kemudian nanti dia akan terkirim yang ini. Jadi kurang lebih begitu ya bagaimana cara untuk menggunakan flash disk untuk menyimpan Bitcoin milik kalian. Kemudian kalau teman-teman sewaktu-waktu mau menggunakan Bitcoin tersebut, entah untuk mentransfernya kembali ke exchange gitu, misalnya untuk menjualnya kembali, kalian bisa menggunakan Electrum, yaitu dengan cara mengimport private key-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa dimengerti buat teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau kendala atau ada bagian-bagian yang nggak mengerti, silahkan aja disampaikan di kolom komentar ya. Nanti saya akan coba bantu jawab sebisanya. Dan kita berjumpa lagi di video berikutnya.